Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah keluarga pada malam hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Kehidupan orang Kristen bukanlah kehidupan yang ada di awang-awang, melainkan merupakan sebuah kehidupan yang ditata berdasarkan doktrin. Iman turun ke dalam perbuatan, perbuatan dikontrol oleh iman. Kalau iman salah, maka perbuatan pun menjadi salah. Sedangkan iman yang benar memerlukan konsep pengajaran yang benar. Ketika iman kita salah, akan menyebabkan diskriminasi dalam hidup ini. Isu diskriminasi merupakan isu berat dalam hidup manusia. Karena hal itu sudah menjadi darah daging di dalam diri manusia. Apa yang menjadikan manusia dengan mudahnya mendiskriminasi orang lain? Jawabannya adalah isu uang. Kita melupakan kasih yang utama. Motivasi kita bukan lagi Tuhan yang penuh kasih, tetapi mamon. Mari kita kembali kepada kasih Allah, agar kehidupan yang kita jalani dipenuhi berkat dan rahmat Tuhan. Mari berdiri, kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergamar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia nama-Nya, katanya megah. Umat-Mu lemah dan dari
janjimu teguh, kasih setiamu berlimpah terus. Ya Halik pembela dan kawan kudus, yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur atas kemurahan dan cinta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang telah memanggil kami ke dalam terang kemuliaan-Mu dan memampukan kami untuk terus bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam keseharian kami. Ampunilah kesalahan kami, agar ketika kami beribadah, kami dilayakkan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 124 ayat pertama sampai ke-8 secara responsoria. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita. dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar.
selamatnya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya nyatalah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab, terambil dalam surat Yakobus pasal 2, ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, "Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan standar kemanusiaan kita. Dengan memandang muka, warna kulit, melihat penampilan fisik, padahal Alkitab menyatakan di dalam Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Dan janganlah pandang parasnya atau perawatannya yang tinggi. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan itu dunia sering kali menilai seseorang dari status sosialnya, pangkat dan harta kekayaan yang dimilikinya, sehingga kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal 19 ayat 4. Perihal penampilan seseorang, penampilan luar, seorang filsuf Yunani mengatakan,
Penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tak terlihat. Menilai dan membedakan orang lain dengan memandang muka, warna kulit, dan status sosial ternyata bukan dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Tapi orang Kristen di era Yakobus melakukan hal yang sama. Mereka memperlakukan orang-orang kaya secara khusus dan istimewa. Sebaliknya mereka memandang rendah dan hina jemaat yang miskin. Ini dipandang Yakobus sebagai tindakan kejahatan. Yakobus pasal 2 ayat 4 mengatakan, "Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?" Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan umatnya, kasih-Nya selalu diberikan yang sama. Seperti matahari dia berikan kepada semua orang, hujan, panas, tidak ada pembedaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama dan sederajat. Amsal 17 ayat 5 mengatakan, "Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya." Artinya siapa bertindak semena-mena terhadap orang yang papa, berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang dipandang lemah, hina, dan miskin di pemandangan manusia. Banyak orang Kristen memperlakukan saudara seiman dengan memandang muka. Yang kaya dan berpangkat begitu dihormati dan diperlakukan secara khusus di gereja, sehingga banyak orang menjadi kecewa. Jika kita memandang muka berarti kita tidak hidup dalam kasih. Padahal dasar hidup orang Kristen adalah kasih. Kasih bukan sebatas kata, tetapi tindakan nyata untuk melakukan kasih dalam hidup ini. Ada hal yang harus kita perhatikan dengan seksama lewat perikop bacaan kita. Kita diajak untuk mengingat penghakiman Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah saja tidak pernah memandang muka siapa kita ini. Kalau Allah berbuat dengan kasih, kita pun dipanggil untuk menunjukkan penghakiman dan berbelas kasihan kepada sesama. Hal ini seharusnya tidak sukar untuk dilakukan. Kita hanya membagi apa yang kita sudah alami bersama Allah, yaitu pengampunan Allah berikan kepada kita. Kita pun diajak berbelas kasihan kepada sesama yang melakukan kesalahan, karena kita sendiri juga tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Hal yang harus kita pahami dalam hidup ini, jika melakukan sebuah kesalahan sama dengan melanggar seluruh perintah. Jadi tidak ada satu yang diabaikan, satu diperhatikan. Jika satu membuat kita bersalah, maka apapun yang kita lakukan, semuanya menjadi salah. Yang jadi pertanyaan, apakah kita pantas merasa lebih baik daripada mereka yang melakukan banyak pelanggaran? Tentu saja tidak. Lewat perikop bacaan kita mau mengingatkan kita, mau banyak, mau sedikit pelanggaran yang dilakukan, kita sama-sama bersalah. Kita menjadi pelanggar semua perintah Tuhan. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita benar-benar tidak memiliki ruang untuk merasa diri lebih benar, lebih baik dari orang lain. Ketika seseorang melupakan penghakiman ilahi yang penuh dengan belas kasihan, dia bisa terjebak pada kesombongan rohani, kesombongan spiritual. Dia merasa diri lebih benar, lebih baik dari orang lain. Merasa diri lebih benar bukan hanya salah, tetapi juga menimbulkan masalah. Dia menjadi pribadi yang tidak berbelas kasihan,
Dia hanya menuntut keadilan ditegakkan atas orang lain. Tidak ada ruang untuk pengampunan dan pengertian kepada orang lain. Ketika kita menunjuk kesalahan orang lain, kita juga harus mengoreksi diri sendiri. Jangan-jangan kita juga punya salah di dalam kehidupan ini. Jika ini yang dilakukan, orang itu pasti akan menghadapi sebuah masalah besar ketika tidak memberi ruang pengampunan bagi sesamanya. Dia akan menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Pengampunan tidak diberikan oleh Allah. Kegagalan untuk menunjukkan belas kasihan menunjukkan bahwa seseorang belum benar-benar mengenal Allah yang benar. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia juga tidak menaati perintah Tuhan Yesus supaya kita menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Jika ini yang dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus, bukankah kita patut mempertanyakan kesejatian iman kita? Jangan-jangan iman kita adalah iman yang mati, karena tidak disertai dengan ketaatan. Iman seperti inilah yang nanti akan disorot oleh Yakobus di bagian ayat selanjutnya. Ayat 14-17. Iman tanpa perbuatan kasih akan sia-sia. Jadi orang yang tidak berbelas kasihan kepada sesamanya berarti belum memiliki iman yang benar. Sikap merasa diri paling benar dan suka menyalahkan orang lain merupakan perlawanan terhadap nilai-nilai kebenaran Injil Kristus. Bagaimana seseorang bisa melihat kasih karunia dalam Injil secara utuh apabila kita merasa diri sudah cukup baik? Keseriusan kasih karunia Allah hanya bisa dipahami dan dialami oleh kita yang menyadari keseriusan dosa-dosa kita. Hal yang harus kita pahami bersama. Ketika Allah menjadi manusia, itulah kasih Allah yang begitu besar menyelesaikan dosa manusia yang sangat serius. Tidak seorang pun mampu menangani hal dosa manusia. Allah di dalam Kristus menunjukkan kemuliaannya yang digambarkan dengan perkataan penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan semua hal ini, tidak heran Allah tidak selalu membalas setimpal dengan kesalahan kita. Puncak dari belas kasihan Allah adalah salib. Akibat dosa tetap harus ada yang menanggung. Upah dosa adalah maut. Kristus harus mati untuk menebus dosa manusia yang serius. Namun yang menanggung adalah Anak-Nya sendiri, Yesus Kristus, untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Allah kepada manusia. Pernahkah kita membayangkan seandainya Allah hanya bertindak seturut dengan keadilannya saja, apa yang akan terjadi? Kita semua binasa. Masihkah kita merasa diri paling benar dan menuntut Allah melaksanakan keadilannya sepenuh-penuhnya? Sadarkah kita dalam hal ini? Kita sendiri tidak akan luput dari hukumannya. Biarlah melalui perenungan hari ini kita belajar untuk menyadari betapa seriusnya dosa kita dan betapa seriusnya kasih Allah yang mau menerima kita apa adanya. Biarlah kita belajar membagi kasih Allah itu kepada mereka yang bersalah kepada kita. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Hak kita adalah melakukan kehendak Tuhan secara konsisten dan konsekuen dalam hidup ini. Tuhan menginginkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan secara nyata dalam hidup ini. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi, kisah seorang profesor dengan nelayan di tengah lautan. Suatu ketika ada seorang profesor yang ingin menulis suatu naskah. Ketika itu profesor berada di suatu daerah. Untuk melanjutkan penelitiannya, maka profesor tersebut harus pindah ke tempat yang lain
antara dua tempat ini dipisahkan oleh sebuah danau yang luas. Sehingga untuk menuju tempat selanjutnya, Profesor perlu naik perahu. Profesor kemudian memanggil seorang nelayan untuk menyeberangkannya. Nelayan itu pun dipanggil Profesor, dan Profesor tersebut naik ke perahu. Ketika berada di atas perahu, Profesor itu mengamati nelayan yang mendayung perahunya. Perahu itu oleng kanan ke kiri. Seketika Profesor tadi teringat teori aerodinamika dalam fisika. Kemudian Profesor tadi bertanya pada nelayan itu, "Apakah engkau pernah belajar fisika?" Nelayan menjawab, "Tidak, saya tidak mempelajari fisika." Profesor tadi menjawab, "Ketika engkau tidak belajar fisika, maka umurmu hilang 1/4 dari hidup." Setelah pertanyaan pertama tersebut, Profesor tadi mengamati nelayan lain yang sudah bertransaksi melakukan pembayaran. Kemudian bertanya pada nelayan tadi, "Apakah kamu mempelajari ekonomi?" Nelayan menjawab, "Saya tidak mempelajari ekonomi." Profesor tadi kemudian membalas dan dengan menjawab, "Ketika engkau tidak mempelajari ekonomi, maka engkau telah kehilangan 1/4 dari umurmu." Profesor tadi kemudian mengeluarkan pertanyaan lagi kepada nelayan itu, "Apakah engkau mempelajari matematika?" Nelayan itu menjawab bahwa ia tidak mempelajari matematika. Profesor tadi kemudian membalas dengan menjawab, "Ketika engkau tidak mempelajari matematika, maka engkau telah kehilangan 1/4 dari umur." Jika kita hitung berarti nyawa nelayan itu tinggal 25%. Setelah perbicaraan antara keduanya berhenti, tiba-tiba terjadi hujan deras dan angin yang kencang. Seketika perahu itu pun terbalik. Dengan santai nelayan pun berenang ke tepian. Nelayan itu bertanya kepada Profesor, "Apakah engkau bisa berenang?" Profesor menjawab, "Tidak, saya tidak bisa berenang." Nelayan itu pun membalas dengan jawaban, "Kalau engkau tidak bisa berenang, maka hilang 100% umurmu." Apa hikmah dari cerita ini? Jangan pernah menganggap orang lain, apalagi memandang dengan muka. Hal ini tidak disukai oleh Allah. Allah menyukai kita yang hidup dengan penuh belas kasih. Mari buka hati kita agar kasih Kristus menguasai dan memampukan kita memiliki kasih Allah yang sejati untuk kita bagi kepada sesama kita. Kita akan menerima belas kasihan Allah pada hari penghakiman nanti bergantung pada apakah kita telah menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Menaati perintah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri secara langsung berkaitan dengan keselamatan kita di masa yang akan datang. Karena itu dikatakan oleh Yakobus di ayat 12 bahwa orang Kristen akan dihakimi berdasarkan hukum kasih ini. Ayat 13 memberitahu kita bahwa orang yang tidak menunjukkan belas kasihan tidak akan menerima belas kasihan. Karena itu jelaslah bahwa penghakiman tidak berbelas kasihan di sini. Ketika melakukan kasih Allah secara nyata, konsisten dan konsekuen, kita melakukan kasih Allah secara nyata, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Lakukanlah kasih itu, maka Tuhan akan menyelamatkan kita, dan kita akan dihukum lewat hukum kasih yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar
terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami, dan terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pribadi kami, berkati usaha kami, karya kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik dalam kandungan, yang duduk di bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak kami. Yang sudah berumah tangga, berkati kehidupan rumah tangganya. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Agar ia boleh menemukan pekerjaan untuk menghidupkan kehidupannya ke depan. Biarlah juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Berkati pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil, agar ada banyak jiwa yang dijangkau di dalam kehidupan ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan dan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami agar boleh memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberi hikmat agar mereka boleh memimpin di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Begitu juga dengan aparat keamanan TNI dan Polri juga Tuhan berkati, agar Tuhan yang menolong dan memberkati, dan kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Biarlah juga Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita karena bencana alam, wabah COVID-19, dan upaya pemerintah dalam menekan tingkat penyebaran COVID-19. Kita juga Tuhan memberkati agar usaha-usaha yang dilakukan boleh signifikan, dan terkhusus juga untuk pemberian vaksin boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh terbebas di dalam pandemi yang kami hadapi saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati mereka agar pelayanan mereka boleh dilakukan dengan maksimal. Tuhan lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, agar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan ada banyak jiwa yang diselamatkan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat dan tamu yang sakit. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Lawatan Tuhan yang melawat mereka, dan biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati mereka, menopang mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi Saudara Russell Lasamahung, Dr. Raymond Sitompul, Ibu Poppy Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsuot, Ibu Rusliana Siaan, Ibu Neti Silotonga, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Bapak Bastian Pondongi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miska Sujadi, Saudara Henrik Kalkemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Penatua Freddy Marentek, Saudara Jamie Dermawan,
Ibu Asmarwati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Marilau, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Ibu Mercy Barens, Bapak Bartolons Adutai, Ibu Fidelina Kennedy, Ibu Sri Poloi, Bapak Cornelius Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Ibu Ninengah, dan saudara-saudara kami yang lain, yang tidak kami sebutkan satu persatu yang juga mengalami kelemahan tubuh, lawatan Tuhan yang melawat mereka. Berkati obat-obat yang digunakan, para medis yang menangani, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita, ada pengharapan di dalam kehidupannya. Berkati keluarga yang mendampingi, memberi kesabaran, beri kekuatan. Nah, yakinkan kepada keluarga, Tuhan tetap beserta dan menyertai mereka di dalam kehidupan ini. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk para lansia, memberkati mereka dalam usia lanjut mereka. Kiranya penghiburan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Usia boleh lanjut, tetapi mereka tetap semangat, tetap bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan yang tetap memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPB Bukit Moria. Berkati presbiter dalam tanggung jawab sebagai pendeta majelis jemaat, sebagai PMJ, sebagai pegawai, koordinator sektor pelayanan 1 sampai 10. Apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, BPPJ, kiranya Tuhan yang memberkati agar pelayanan-pelayanan yang dilakukan berpulang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, banyak doa dan pinta yang kami naikkan, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah
Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu. Terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi tugas pekerjaan dan pelayanan-Mu, serta membawa sukacita bagi semua orang. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Ajar kami tak cemburu, iri dan dengki pada orang yang berhasil dalam hidupnya. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.